Berikut adalah cerita drama keluarga belakang kehidupan rumah tangga yang getir di Bogor, Jawa Barat, dengan nuansa realis dan penuh konflik batin, sosial, serta budaya. Judul: Rumah Tanpa Imam. Bagian 1. Aku, istrinya yang selalu salah. Namaku Dewi, usia 32 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Bogor, Jawa Barat. Suamiku, Soleh, dulunya seorang santri yang dikenal cerdas di pesantren. Tapi entah sejak kapan, dia memilih untuk diam di rumah, menganggur, dan bergantung sepenuhnya pada warisan orang tuanya yang kini tak berbentuk apa-apa. Kami menikah karena dijodohkan. Awalnya, aku percaya bahwa suami lulusan pondok pasti akan jadi pemimpin rumah tangga yang baik. Tapi nyatanya, hidupku berubah jadi lorong sempit tanpa cahaya. Soleh tak pernah bekerja. Ia merasa cukup dengan warisan tanah dari almarhum orang tuanya. Tapi tanah itu hanya hamparan tak berdaya karena tak ada surat-surat resmi. Tak bisa dijual, tak bisa digadai. Bagian 2, warisan yang tak bisa dimakan. Rumah kami berdiri di atas tanah warisan. Orang tua Soleh meninggal karena sakit mendadak, dan bisik-bisik tetangga menyebut mereka disantet karena terlalu sombong. Konon, dulu keluarga suamiku sering merendahkan kakak-kakaknya sendiri, pamer kekayaan, merasa paling sukses, paling berkecukupan. Kini, semua harta itu hanya tinggal cerita. Pemasukan? Tidak ada. Soleh tidak mau jadi guru ngaji, padahal orang-orang di kampung banyak yang butuh. Katanya, kalau ngajarin ngaji cuma dikasih beras sekarung, itu bukan rezeki. Yang ada hanya aku, yang diam-diam menelpon keluargaku sendiri setiap bulan. Bapak dan ibu di Ciawi selalu menyisihkan sedikit dari hasil bertani agar cucu mereka bisa makan. Tapi harga di warung terus naik, dan utang kami makin panjang. Beberapa kali aku diusir dari warung langganan karena belum bayar. Bagian 3, anak kedua, luka yang kupikul sendiri. Saat kehamilan anak kedua, aku sudah tak kuat secara fisik dan mental. Aku minta izin tinggal di rumah orang tuaku di Ciawi selama menunggu waktu melahirkan. Tapi Soleh menatapku dengan dingin. Kalau kamu keluar dari rumah ini tanpa aku izinkan, jangan kembali lagi. Aku terdiam. Sambil menahan sakit di punggung, aku menatap mata suamiku yang tak menunjukkan sedikit pun simpati. Aku cuma pengen melahirkan di tempat yang tenang, ada ibu yang bisa bantu. Di sini kamu gak pernah bantu ngapa-ngapain, kataku pelan. Tapi dia malah membanting pintu kamar dan berkata, "Ibu kamu cuma ngajarin kamu jadi perempuan keras kepala. Lahirkan di sini atau gak usah sekalian." Aku menangis malam itu. Bukan karena takut melahirkan, tapi karena aku merasa benar-benar sendiri. Bagian 4, saksi bisu bernama Dinding. Hari kelahiran tiba. Aku melahirkan di rumah, dibantu bidan desa yang datang tergesa-gesa. Nasi hanya ada sepiring. Soleh duduk di ruang tengah main HP, bahkan tak bertanya bagaimana prosesnya. Bayi laki-laki kami lahir, mungil, sehat, tapi tak disambut dengan doa. Tak ada azan di telinganya, tak ada ciuman dari ayahnya. Aku memberinya nama Raffi, yang berarti lembut dan penuh kasih, karena aku ingin anak ini tumbuh berbeda dari ayahnya.
Bagian 5. Hutang, hina, dan harga diri. Hutang kami semakin menumpuk. Pemilik warung mulai datang ke rumah. Beberapa tetangga mulai berbisik, kasihan si Dewi itu. Kayak single mom tapi ada suami. Suatu hari, aku dapat kiriman beras dari ibu. Soleh marah. Kamu ngemis lagi ke keluarga kamu? Bukan ngemis, mereka bantu. Soleh membentakku di depan anak-anak. Berarti kamu gak percaya aku bisa jadi suami? Aku menangis. Harga diriku sebagai istri, sebagai manusia, sudah lama hancur. Tapi aku bertahan karena anak-anak. Bagian 6. Keputusan yang paling kutakutkan. Pagi itu, aku memberanikan diri bicara. Aku mau bawa anak-anak pulang ke rumah orang tuaku sementara. Aku gak kuat di sini terus. Soleh diam, lalu tersenyum sinis. Kalau kamu pergi, jangan harap bisa balik. Aku gak akan jemput kamu. Aku gak minta dijemput. Aku minta dilepaskan. Bagian 7. Pulang yang penuh luka. Aku pulang ke rumah ibu dan bapak di Ciawi. Tangisku pecah di pelukannya. Raffi masih merah. Kakaknya, Naya, terus menggenggam tanganku. Ibu, aku gagal, Isaku. Tapi ibu berkata, kamu bukan gagal. Kamu bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Bapak menyusul, dan sekarang kamu pulang ke rumah yang benar. Bagian 8. Aku, perempuan yang belajar bangkit. Beberapa bulan setelah itu, aku jualan kue dari rumah. Sedikit-sedikit, pesanan mulai datang. Naya sudah mulai sekolah PAUD, Raffi tumbuh sehat, dan aku mulai tersenyum lagi, bukan karena hidup mudah, tapi karena luka itu sudah mulai sembuh. Soleh, aku dengar ia masih tinggal di rumah itu. Tanahnya tetap tak laku, dan tak ada orang yang percaya padanya lagi. Penutup, bukan aku yang meninggalkannya, tapi dia yang tak pernah mau memimpin. Hidup mengajariku bahwa menjadi istri tidak harus selalu diam. Aku pernah sabar, pernah setia, tapi tidak pernah benar-benar bahagia. Kini, aku bukan lagi istri dari pria yang tak bisa memimpin, tapi ibu dari 2 anak yang sedang tumbuh dengan cinta. Dan aku tak akan biarkan mereka melihat ibunya terus disakiti dalam diam. Karena rumah tangga bukan tempat tinggal, tapi tempat